Yogyakarta memang istimewa dan akan selalu begitu, dengan orang-orangnya, budayanya, kulinernya, dengan indah panoramanya, dan masih banyak lainnya. Halo Sobat Traveler, balik lagi bersama saya Fajar Eko Prasetyo, dan kali ini saya sedang berada di Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengeksplor sebuah tempat wisata yang bernama Sungai Mudal. Sungai Mudal sendiri adalah sebuah wisata kolam air yang terletak di Jatimulyo, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Adapun perjalanan sekitar 1-2 jam dari Tugu Jogja menggunakan kendaraan pribadi. Pada perjalanan kali ini saya ditemani 7 sahabat saya, yaitu Julian, Anggi, Arif, Agi, Rara, Novita, dan Dian, untuk mengeksplor tempat wisata ini. Kami berangkat dari homestay di Yogyakarta sekitar pukul 12:30 siang dan sampai di kawasan wisata Sungai Mudal sekitar pukul 2:30 karena sempat ada trouble pada mobil yang kami bawa. Untuk masuk ke kawasan wisata ini kami harus membayar 2.000 per orang. Setelahnya kami melanjutkan perjalanan sampai pada akhirnya kami tiba di parkiran Sungai Mudal ini. Kondisi di parkiran cukup luas dengan medan tanah kering. Di area parkiran terdapat fasilitas seperti toilet dan musola. Di sini juga ada beberapa warung yang bisa kalian singgahi. Setelah memarkirkan kendaraan, kami berjalan masuk ke tempat wisata. Sebelum masuk, kami dicek suhu badan terlebih dahulu oleh petugas di sini. Dan setelahnya kami diarahkan untuk mencuci tangan seberesnya. Setelah mencuci tangan, kami kembali berjalan sedikit. Sekitar 10 menit berjalan, kami menjumpai loket di sisi kanan jalan kecil ini. Oh iya, untuk biaya masuk wisata ini sendiri adalah 10.000 per orang ya guys. Harga weekend dan hari biasa sama saja, tetap 10.000. Setelah membeli tiket, kami berjalan masuk ke kawasan wisata. Sekitar 3 menit berjalan, kami tiba di kolam utama wisata ini. Kondisinya cukup ramai kala kami tiba. Banyak wisatawan yang tengah berenang di sini. Ini adalah kolam utama wisata ini dengan kedalaman sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Di sisi kolam terdapat beberapa tempat makan dengan harga yang relatif terjangkau. Beberapa sisi warung juga terdapat sebuah toilet untuk kita berganti pakaian ataupun untuk sekedar buang air. Setelah sedikit melihat-lihat, kami melanjutkan perjalanan menuju kolam teratas wisata Sungai Mudal ini. Dari sini jalan cukup menanjak. Awas. Adapun trek yang kami lalui adalah jalan ambal cor. Sesekali kami istirahat di tengah perjalanan sembari menikmati alam di sini. Dan kemudian kami pun berjalan dan terus berjalan kembali, melewati beberapa jembatan bambu nan epik. Di bawah jembatan ini atau di sepanjang jalan dari kolam utama menuju kolam teratas juga terdapat beberapa kolam kecil yang bisa kalian pakai untuk berenang juga. Sesekali kami berhenti di jalan untuk berfoto karena memang banyak spot foto instagramable di sini. Dan sampai pada akhirnya sekitar 10 menit berjalan dari kolam bawah, kami tiba di kolam teratas wisata ini. Kondisi di kolam ini cukup ramai kalau kami tiba.
banyak juga wisatawan yang tengah berenang di sini. Berbeda dengan kolam utama, kedalaman di kolam ini hanya berkisar 1 meter sampai 1,5 meter saja. Lebih dangkal sedikit dibandingkan di bawah. Untuk luasnya pun lebih luas di bawah. Kami pun rehat sejenak di salah satu gazebo di pinggiran kolam. Di sini banyak sekali terdapat gazebo di pinggiran kolam. Dan juga terdapat sebuah warung utama di seberang kolam persis, yang di sebelahnya pun terdapat sebuah toilet. Setelah beberapa saat rehat, beberapa dari kami memutuskan untuk berganti pakaian dan berenang, dan sisanya menunggu dan menikmati indah di salah satu warung di sana. Kami pun bersenang-senang di sini. Kesegaran dan keepikan tempat ini membuat kami betah berlama di sini. Dan ini adalah wajah keindahan Sungai Mudal itu. Dan setelah menghabiskan waktu cukup lama untuk berenang, akhirnya kami membilas badan dan kemudian menikmati cemilan di sini sembari merehatkan badan selepas lelah berenang. Dan setelah dirasa puas, kami akhirnya memutuskan untuk pulang. Seperti biasa, di akhir video ada beberapa kritik dan saran di setiap tempat yang saya kunjungi. Menurut saya pribadi, wisata ini sudah cukup bagus pengelolaannya. Mungkin sedikit saran saja untuk pengelolaan kolam, dimana ketika saya berada di sini, kondisi air sedikit keruh dikarenakan banyaknya pengunjung. Dan juga mungkin yang menjadi faktor utama yaitu dasar kolam yang adalah lumpur putih. Mungkin akan lebih bagus jika dasar kolam ditaruh bebatuan, sehingga ketika dibuat pijakan pengunjung tidak mempengaruhi kejernihan air. Toh kolamnya cukup dalam juga, jika dipakai buat loncat saya rasa masih aman. Oke, mungkin cukup sekian cerita pada kesempatan kali ini. Buat kalian jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya, karena itu sangat penting untuk mendukung channel ini agar lebih besar lagi dan semoga bisa bermanfaat. Saya Fajar Eko Prasetyo, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.